Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama, sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk bertaubat, kemudian memohon ampun kepada Allah. Karena memang dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat, itulah yang membuat hati kita, jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita kembali mengulang-ulang kaji kita supaya dengan diulang-ulang menjadi ingat dan kemudian menjadi pangingat, menjadi awak ingat dan pun menjadi pengingat. Ko ado nan lupa dengan belia, ko ado nan takalo dijago belia, dijadian sebagai cerminan. Ko mungkin alun tak kerajuan suruh lai kita kerajuan lai, ko alun tahantian tagah lai kita hentikan lai, kok kurang pas kita pasan. Jadi dengan tarik maulang kaji bisa lo awak baca min awak, baca min awak, baca min kepada kitab atau guru-guru awak tu, ulama tu adalah nyoba baca min ke kitab. Jadi nan dikatakan di dalam kitab itulah nan di karajuan. Jadi anan tabiaso doh. Oh, jadi awak bukan membiasuan anan biasa, tapi adalah anan disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Itulah menjadikan cermin perbandingan. Jadi ada istilahnya cermin perbandingan, wak bandingan. Yang disampaikan dan yang dikarajuan, yang disebutkan di dalam kitab, wak karajuan. Kalau ada berbeda, berarti kita kembali kepada yang tertulis di dalam kitab. Bukan kitab kan dirubah, tapi perilaku awak dan dirubah sesuai dengan yang diatur dan dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Kalau buat seorang awak kalau seandainya buruk muka, ini kira nak camin awak nan dipacah atau muka awak nan kari peluan. Muka awak nan kari peluan. Tak katulah lah awak mengaji. Jadi ndak isi kitab nan dirubah dah. Cerita awak sebelumnya, pembahasan awak sebelumnya kan seperti Abdullah bin Salam kan orang baik itu dari orang Yahudi masuk Muslim karena dia membaca mengikuti yang tertulis dalam kitab. Berarti inyo nak memperbaiki dirinya menyesuaikan dengan yang disebutkan oleh kitab. Kalau Ka'ab bin Ashraf hanya memaksakan dirinya berubah, dia tukar-tukar, nak sesuai je kepentingannya dah. Nak sesuai je
ala nama itu keinginannya nyubah kitab. Kitab nyubah, tukar-tukar, balik-balikan, patukari. Lah, jadi pokoknya cermin perbandingan ya. Jadi nang karipeluan kurang pas anan di karajon awak kita sesuaikan. Itulah gunanya taruh mengaji. Jadi kalau Buya mau mengecian yo awak taruh mengaji. Jadi mengaji mengulang kaji dengan cara baraja atau maja. Jadi kalau awak lain mengaji jo taruh mengulang kaji atau baraja jo maja mangko takana sagalo na indah lupa. Yo tidak takana sagalo na indah lupa dan indah akan lupa sagalo nan takana je. Ya kadang-kadang bawa yo guru-guru awak ko membek kata-kata tu yo baisi tentu yo nyeh cewek ya. Ayo kan iya ni yo tu ne. Kalau awak lain mengaji, kalau awak lain tarik maulang kaji, tarik awak baraja atau majanya dua tu aja. Indah maja berarti baraja. Ikut nak doci Allah je lah. Baraja nak ado, maja nak ado, mendengar nak ado, menyimak nak ado. Menyalah no tu. Jadi maknanya dengan mengulang kaji, insya-Allah kita bisa mengenal diri. Kalau awak lain bisa mengenal diri awak, berarti awak lain mengenali Tuhan awak. Kalaulah awak bisa mengenali Tuhan awak, berarti awak tahu ju diri awak. Kalau seandainya awak nak tahu ju diri awak, berarti tentu awak indak mengenali Tuhan awak, walaupun Allah. Pagi kini di dalam surah Ali Imran ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat dan anak-anak cucu. Jadi kata Allah Ta'ala, qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Jadi disuruh sampaikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dalam ayat memang pesan-pesannya itu adalah diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk dialog terkait dengan ayat. Amanna billahi wa ma unzila alaina. Sesungguhnya kami telah beriman dengan Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Alai wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan diturunkan kepada Ismail. Wa Ishaq, dan ana diturunkan kepada Nabi Ishaq. Ko Nabi Ismail jo Nabi Ishaq ko dia beradik kakak balain indua ayahnya Nabi Ibrahim. Nan Ismail anak dari Siti Hajar, nan Ishaq anak dari Siti Sarah. Amanan dulu ababini Nabi Ibrahim jo Siti Hajar dulu atau Sarah dulu. Dek karena Sarah alun diberikan rezeki anak lain, maka Sarah mengorbankan perasaannya demi memenuhi doa dari suami supaya mendapat anak yang soleh. Nyucarian urang padusi gadik kene namanya Siti Hajar. Itu kira dapat dek karenanya bamurah hati takatu dapat lu anak namanya Ishaq. Datu salai wa Yaqub. Jadi Yakub kolah awal pertama dikenal dengan sebutan Israel, orang yang berjalan malam, akhirnya disebut dengan Israel. Jadi Israel itu namanya Israel.
berjalan malam tuh, itu intinya. Wal asbato, dan anak-anak cucu. Wah, kalau generasi-generasi berikutnya. Yakub ko anak siapa? Nabi Yusuf. Hah? Yusuf dan Benyamin. Jadi kalau Benyamin akan anak bungsu itu. Nah, nan Yusuf ko anak yang kemudian walaupun dibuang dek saudaranya, walaupun disakiti dek saudaranya, aku kan cerminan perilaku awak kini juga bisa aja baca telaah. Kan nyo baradia kakak bana, badun sanak bana, nyo diantara baradia kakak tu alo baba kabingian. Dek karena memang Nabi Yakub ko mencaliak di dalam mimpi ado sabaleh bintang itu sujud kepada cie bintang, yaitunya Yusuf. Lah nampak tando-tando anak ko yo memang istilahnya ko menjadi tokoh besar. Lah nampak gambaran rasa baktin itulah ado. Tapi mencali ado semacam perhatian seperti itu, bingi tibu. Dan bingi ko lah menjadi malapetaka. Nah, do di pandangan dia gitu rulai. Berkompromi baradia kakak na kadang-kadang ko kompromi ingin melenyapkan dia yang bernama Yusuf. Berarti ada persekongkolan, ada kerjasama. Bahwa kau terjadi kerjasama, ada kesamaan kepentingan jahat untuk melenyapkan dia. Kalau latakatu kepentingannya sama, akhirnya nyobuklah semacam gerakan. Dimulai dari pikiran, rencana, ide, gagasan, lalu kemudian turun menjadi aksi. Jadilah semacam perencanaan yang terukur dengan tindakan. Dibuatlah skenario. Bermacam-macam skenario lah namanya. Dibuat sandiwara. Mode sandiwara. Dia biak baju tu kemudian dilumuri baju ko dengan darah domba. Sementara baju ko nak do cabe-cabiak dah. Itu skenario tapi Nabi Yusuf ko dibuang di semua. Jadi cara berfikir itu dimakan hilanglah alai. Aduh semua masuknya dalam semua tu. Kagak PKI kan yang masuknya ke semua lubang buaya. Ya, kan artinya adalah inyo menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Anak do kini baacar wele bapikir siang malam pagi patang. Diolah utak jadi berfikir lo orang jahat tu yo rajin lo berfikir sehingga bahas supaya jajah tidak diketahui. Adik ko je hilang, tapi pengkabarannya kaya adiknya ko dimakan dek serigala. Bukti tu berfikir lo Bapikir, kau bukti gua baju pada darah, tandonya dimakan serigala tu. Kau bapikir, tapi nana muai kicuh lo, ado je na lupa je. Karena asli tu dah. Aku bapikir lo ya, kau yo dimakannya dek serigala. Itu baju ancak je, dibuka baju anak dengko dek serigala tu lo je. Tu darah-darah nak dengko ada lepongnya ke baju kau aja. Kau citu ambu-ambu je kan kau aja. Tak masuk akal. Jadi ada kesedihan. Lah tabayang. Iko laulah anak anak. Jadi anak nan bersinar Nabi Yusuf ko kemudian meredupkan yang lain. Kau kenyataannya adonan bersinar
ada yang muncul redup yang lain deh. Ada ketokohan anak tuh, ada ketokohan seseorang mungkin yang lahir baru, aman tarunan sebelum-sebelumnya ku berkepentingan supaya mendapat perhatian. Berbagai macam intrik, berbagai macam cara, berbagai macam strategi pendekatan, baanan bersinar ku diredupkannya supaya inyo tetap bersinar. Jadi istilahnya mati lampurang supaya lampu hidup tarang. Yo patarang dia lah lampu awak jan di padaman lampurang. Eko kan indah kalau lah niatnya kama madama lampurang, kalau lah indah padam si Allah Ta'ala, indah padam doh. Oh lebih tarang lo kirwe, yo nanamu ameh ko baalai, di majo letak yo tetap bernilai, tetap punya beda dengan yang lain. Nah, jadi makanya belajar awak dengan sejarah-sejarah itu untuk menjadi inspirasi. Ternyata memang sejarah-sejarah keluarga, sejarah beradik kakak, anak jadi kini kolah beulangnya nyotu. Seperti pembahasan wak sebelumnya, orang aja nama tukarnya, aktor aja nama gantinya. Nah, kok cerita tak kasih sinetron tuh lampu yang sama cerita sinetron tuh nya. Tapi latarnya dibuat berbeda, aktornya berbeda, kemudian tampilnya berbeda, itu aja. Tapi kalau arah-arah cerita namparangai manusia gua, nan saja dulu kalau gua coba kait-kaitkan adonya. Oh, kok kalau gua arah cerita berarti sama cerita jo nabi-nabi ko, jo rasuli ko, jo tokoh-tokoh ko, sampai sama berulang-ulang. Nah, oleh karena itu memang di dalam realitas kehidupan, apapun yang terjadi kawa, apapun yang taswu kawa, bisa awak caliak kepada sejarah, membaca sejarah, endingnya akan seperti apa? Kan ikut cerita kan? Endingnya, cerita sambo gini mas. Salah Yusuf je. Iya. Salah Yusuf yang semua. Iya. Jadi itulah gambaran dibunuhnya kira akhirnya yang akan terbunuh ini akhirnya redup jadi leh. Mana tadi tu ya? Wal asbat ko Bani Israel, terko cucu anak-anak cucu dari Yakub lah. Jadi ada namanya Yahuda. Tahu namanya? Yahuda. Nama anak Yahuda. Yang di kamu Yahudi. Jadi itu referensi ya, latar belakang. Jadi kan ada nama nisbat, menisbatkan. Jadi ada Hashimiyah berarti dinisbatkan kepada Hashim. Jadi penyebutan-penyebutan nama itu ada dinisbatkan kepada orang-orang tertentu. Wa ma utiya Musa. Selanjutnya beriman juga terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi ana diturunkan kepada Nabi Isa, ana mau kitab Taurat. Daud Zabur. Wa Isa, dan Allah yang diturunkan dan didatangkan diberikan kepada Nabi Isa, wan nabiyuna min rabbihim, dan para nabi-nabi mereka dari Tuhannya. Kau nang kecil anu ko pernyataan disuruh disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ini tuh dengan umat-umatnya, kita umat Islam kok beriman dengan Allah, beriman kepada apa yang turunkan kepada kami, ada turunkan kepada kami itu Al-Quran. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Al-Quran, dan beriman celajo dan diturunkan ke Nabi Ibrahim. Jua celai
nan diturunkan kepada Nabi Ismail. Alai jo Nabi Ishak, Nabi Yakub, anak-anak cucu, dan apa pula yang diberikan didatangkan kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa, dan nabi-nabi terdahulu yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak memisah-misahkan satu di antara mereka. Nah, do bisa-bisa no kalau orang Yahudi kecekannya ada betul deh. Orang Nasrani tak katu je. Nah, lain ko salah je. Di dalam Islam tu memang menyempurnakan dari anak ado terdahulu. Jadi Islam itu agamonyo indak membuat sesuatu yang baru doh. Ndak baru sado aja doh. Nalamo kitab-kitabnya, tokoh-tokohnya, nabinya. Ndak Nabi Muhammad ambo sorangan nabi ko nya. Ambo na rasulnya na lain tu nak do tu doh. Ndak begitu caranya. Tetap nan terdahulu dijadikan juga sebagai rujukan, sebagai panutan. Masing-masing punya kelebihan, punya keahlian. Kan hebat, luar biasanya Islam mengajarkan kepada umatnya tentang menghargai apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu dan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Cuma campur tangan oknum-oknum tertentu yang merekayasa, yang merubah hanya berdasarkan kepada hawa nafsu. Nah, itu. Jadi kata di dalam Al-Quran yang Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad la nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak ada dibeda-bedaan di antara satu dengan yang lain. Kau sebagian dibenarkan, kau sebagian didustain, enggak. Kau ditolak, kemudian kau diterima, enggak. Diambil sisi-sisi lebihnya. Semuanya itu ada sisi lebihnya. Maka sebaiknya kalau ada pemimpin itu bisa belajar kepada kebaikan dari pemimpin terdahulu. Diambil yang positifnya. Apalagi kini kita manusia ko di zaman takako yo nak ado ni ndak ado dan salah je wanya. Bak kecek Buya Hamka ndak salah tu adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan takut salah. Orang yang salah itu berarti dia berbuat. Sebab kalau seandainya ndak ado yang berbuat, ado melakukan berarti ndak berbuat apa-apa. Makanya nak salah. Jadi makanya beranilah membuat terobosan, membuat inovasi. Bahkan di dalam ajaran Islam itu ijtihad itu kalau seandainya sempat salah ya dapat dia satu. Sebegitunya berarti sudah memulai. Maksud ijtihad dalam artian memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan umat. Tapi tentu setidaknya ada standar minimum supaya jangan offset. Sebab banyak loh lah menjadi nabi lo kecil nabi yang aneh-aneh, namanya aneh-aneh je. Kan macam-macam lo di akhir zaman lo. Jadi diajarkan kepada Islam bahwa memang penghormatan terhadap rasul-rasul Allah. Sehingga di dalam rukun iman itu pertama beriman kepada Allah. Lalu kemudian beriman kepada kitab, termasuk kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Beriman kepada rasul-rasul Allah. Jadi ajaran Islam itu tidak egois. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Bahkan disebutkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Jadi pilihan katanya di dalam hadis itu adalah ko adonan kurang, itu dan akan ditukuak. Sentiang memilai kurang menukuak.
istilahnya ko alun sempurna disempurnakan, ko ado nenda elok dipailok, inda ado menghancurkan ala ado doh, nda ado memunahan ado doh, takah tulu awak hadir awak di tengah-tengah masyarakat, yo dapat iyo menambah awak ado ne, jangan memunahan. Kalau kecil orang tua awak, ko ado warisan harta pusako, kok karambia tinggal memanje, kok sawah tinggal membuat. Alahnya banyak istilah ada apa Pak Lambai waktu kalau dalam warung yang tu, kok sawah tinggal membuat, kok karambia tinggal memanje, supaya awak jangan kena upek. Segala nanado tu tadi itu dijago, dirawat, diwariskan kepada anak cucu berikutnya. Jangan mabihan alahado, jangan memunahan alahado. Kau tidak bisa awak menambah sekurang-kurang jangan mabihan. Kau tidak jangan menambah lenanado. Kau jadi pencaliknya tadi punah rarah kesudahnya habis. Iya, kecuali saja. Ne kan iyo hadirnya awak. Iyo menambah itu bampu lo deh, itulah agak ti tu ndak kok adola namue kok mayit tabujua di rumah gadang, ke rumah gadang katirisan anak gadi halun balaki tiga je deh. Itu kan menjadi alasan darurat yang kemudian awak mengambil tindakan terhadap harta yang dimiliki secara kolektif, secara bersama. Ndak harta pribadi awak, dan harta pencarian awak, peninggalan dari nenek moyang awak. Nan manaruko, nan merintis. Awak kikirua. Orang dulu tu nyo mencari dari ndak ado nyo aduan melalui pencarian itu tadi ya. Ko dalam artian syariah. Jadi anaknya usahawannya tu berubah menjadi status miliknya, diwariskan kepada anak cucu menjadi harta pusako. Harta pusako tinggi dan dimiliki secara bersama. Nah, bagi kita di dalam konteks seperti itu, ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang menyempurnakan, memperbaiki, mampailo, menambah, manukuak, tidak mengurangi doh, tidak merusak nanadodo. Nanadoe nama nanelok dipakai, nama nanburu dibuang. Jadi nanelo-eloknya manusia aku secara naluriah kan ada nilai-nilai yang terbangun secara kemanusiaan. Maka ada agama ardi namanya, agama bumi itu nanyo pelajari nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal, lalu kemudian nanyo pelajari tentang filsafat Tuhan, filsafat agama, ya sadar nanyo rumuskan, tetapi kemudian inyo menyebutkan seperti agama, padahal ndak ada menerima wahyu gedo. Ini ada lo tokoh panutannya, akhlaknya elok lo, kemudian usaha-usaha dan perjuangannya bagus lo, lalu jadi lo cik menjadi tokoh panutan, nyobuat lo agama. Tapi ada nilai-nilai universal yang namanya menghargai kebersamaan. Lalu kemudian toleransi, bisa bekerja sama dan sebagainya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami bagi Allah Ta'ala menjadi orang yang pasrah dan ikhlas di dalam beribadah. Takah tu kami, tu kata Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Dan kami ko orangnya adalah muslim.
Non muslim ko ba penyerahan diri secara total kepada Allah dalam beribadah ikhlas, sehingga menyadari bahwa penciptaan awak itu adalah untuk beribadah. Ndak do dengan alasan lain-lain. Alasan awak, argumentasi awak untuk beribadah itu sebagai bentuk dasar penciptaan awak. Bahwa awak diciptakan untuk mengabdi, untuk menyembah, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Lah itu ternyata awak kau diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat. Tapi memaknai ibadat itu harus dimaknai secara luas, jangan dimaknai secara sempit. Dan ibadah itu sembahyangnya. Sembahyang itu namanya ibadah mahdoh, ibadah yang wajib. Ada lo ibadah-ibadah yang lain, ibadah sosial atau ibadah sosial membantu orang lain. Itu kan ada nilai-nilai ibadah, karena akan ada kaitannya hablum minanas dengan hablum minallah. Mempermantap nilai-nilai kemanusiaan, bahwa sesama manusia tidak menyakiti, tidak mengkhianati, lalu kemudian sama-sama menjaga perasaan. Tidak boleh ada orang yang disakiti, baik disakiti fisiknya maupun disakiti perasaannya. Tidak boleh ada yang tersakiti. Nyoba surang wahai gua pijit tangan awak, supaya tahu dewa rasa sakitnya ketika awak memijit orang lain. Ingin tahu awak anan dirasakan orang lain, cuba rasa dewa dulu. Istilahnya tindakan awak tu memang mempertimbangkan dan memikirkan apa akibatnya. Makanya pikirkan apa yang kamu kerjakan, tapi jangan kerjakan semua yang kamu pikirkan. Anak takana ada kadios kalau lu tentu lah. Kadang-kadang nanti pikiran awak, oh tak aku, barangkali ada akibatnya nanti, dampaknya terhadap diri awak. Aku salah, kalau tak aku di pertaruhan berdampak tidak baik untuk kebersamaan. Maka dijagalah perasaan, dijagalah nilai-nilai kebersamaan itu, membantu orang tua, membantu anak-anak, ya kan itu aja tuh, anak-anak, lansia, dunsana, keluarga, kerabat, itu nilai-nilai universal, tuh nilai-nilai kemanusiaan. Takatulah manusia tuh, berbeda jo hewan. Sedangkan hewan lain ada kerjasama, apalagi awak. Hewan tu nama ada do itu pupuh aja ni. Iya. Nah oleh karena itu menjadi renungan bagi kita bahwa Nabi Muhammad mendudukkan landasan beragama kepada umatnya, betapa kita beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, yang itu adalah bentuk betapa ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tidak menghilangkan yang sebelumnya, tetapi nilai-nilai sebelumnya yang bersumber dari Allah tetap diimani, tetap terjaga. Itulah nan sempurna Al-Quran tulai. Jadi Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bernama Al-Quran, tidak boleh ada ruang, tidak boleh ada kata ragu padanya, karena menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi di dalam ayat awak baca solat subuh tadi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu pada apa yang telah kami turunkan kepadamu, kalau yo kau masih ragu yo, cubu buik lo cie, jangan ngecek je pandai, buik lo cie. Silakan bekerja sama di sisi aja boleh. Ajaklah kasadoi, libatkanlah kasadoi. Yo nak kata kau gai do koyo merasa benar. Sebegitunya terbukanya Al-Quran. Ketika kamu tidak percaya, kamu meragukannya, cuba buat lo cie. Baik isinya, pilihan katanya, maknanya mendalam dan luar biasa. Itulah renungan awak pagi kini sebagai bentuk refleksi, mengulang kaji, mengingatkan diri sehingga kita tahu jo diri awak dan menyadari diri ini punya kekurangan. Cerita-cerita yang dituliskan di dalam Al-Quran menjadi pembelajaran bagi kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beko menyamu Iya. Sudah turun. Tanggal berapa itu? Informasi tanggal 5 masuk asrama.